Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Wewe Gombel? Sosok wanita misterius yang konon menculik anak-anak muncul dari pohon besar di malam hari. Tapi malam ini, aku dan teman-temanku mengalaminya sendiri. Apa yang terjadi saat kami mendekati pohon itu? Tertawa menyeramkan, tangisan anak-anak, dan mata merah yang menatap kami. Jangan berkedip karena malam ini legenda bisa menjadi kenyataan. Selamat datang di kisah penampakan Wewe Gombel di pohon besar. Malam itu, udara di desa Kedung Jati terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan kering di sekitar pohon besar yang dikenal sebagai pohon angker oleh penduduk setempat. Aku dan teman-temanku, Rian dan Sari, sengaja mendekati pohon itu karena penasaran dengan cerita orang-orang tentang sosok Wewe Gombel yang konon sering muncul di sana. Kalian yakin mau ke sini? Katanya banyak orang yang hilang kalau terlalu dekat sama pohon itu, kata Sari sambil menatapku dengan mata besar yang penuh ketakutan. Aku menoleh padanya, mencoba terdengar tenang, padahal jantungku sudah berdetak lebih cepat. Santai Sari, itu cuma cerita rakyat, kita kan cuma lihat-lihat, jawabku sambil tersenyum. Meski suara itu bergetar sedikit, Rian mengangguk, tapi matanya terus menyorot bayangan gelap di antara cabang-cabang pohon. Aku nggak nyaman bro, rasanya kayak ada yang ngikutin kita, katanya dengan nada serak. Aku menoleh ke arah gelapnya pohon, mencoba menenangkan diri, tapi ada sesuatu yang aneh. Cabang-cabangnya tampak bergerak, padahal tak ada angin. Mungkin cuman ilusi, atau kucing liar, bisikku. Lebih untuk menenangkan diriku sendiri daripada mereka. Kami semakin dekat, langkah kaki kami menimbulkan suara kering, dedaunan di tanah yang lembab. Tiba-tiba, suara tawa tipis terdengar, seperti suara anak kecil, tapi seram. Kalian dengar itu enggak? Teriak Sari. Tubuhnya gemetar. Aku menunduk, mencoba mencari sumber suara, tapi yang kulihat hanya bayangan gelap yang bergoyang di antara cabang. Itu pasti angin. Aku berusaha meyakinkan mereka, tapi hatiku mulai merasakan ada yang salah. Rian menatapku dengan mata lebar. Bro, serius, aku nggak bercanda. Itu bukan angin, ada sesuatu di sana. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin menyelinap ke tulang belakang. Suara tawa itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. Kita mundur saja, kata Sari hampir berbisik. Tapi sebelum aku sempat menjawab, sesuatu melintas di antara cabang, sosok tinggi, rambut panjang berantakan. Wajahnya samar tapi menakutkan, dan matanya menatap kami dengan intensitas yang membuat darahku seakan membeku. Itu Wewe Gombel, teriak Rian, suaranya pecah oleh ketakutan. Aku menatapnya, sulit percaya dengan apa yang kulihat. Sosok itu seakan melayang di udara, dan malam itu menjadi awal dari malam terburuk yang pernah kami alami. Kami membeku di tempat, pandangan kami terkunci pada sosok tinggi itu yang kini menatap kami tanpa berkedip. Suasana seketika hening, hanya terdengar suara napas kami yang tercekat. Rian, jangan bilang itu nyata, gumamku, suaraku bergetar. Rian menggeleng cepat, wajahnya pucat pasi. Aku nggak bercanda bro. Itu beneran Wewe Gombel, katanya sambil menunduk dan perlahan mundur. Sari menjerit, hampir terdorong mundur karena kaget. Cepat, kita harus lari sebelum dia mendekat, teriaknya. Aku mencoba menenangkan diri, tapi setiap langkah sosok itu seakan tak menimbulkan suara, seperti melayang di udara. Tunggu, lihat itu, tangannya panjang sekali, bisikku sambil menatap tangan sosok itu yang tampak menjuntai seperti akar pohon yang gelap. Rian menahan napasnya, menatap ke arah pohon lain di dekatnya. Bro, dia nggak kayak manusia ya,
Rambutnya panjang, matanya merah, dan dia menatap kita. Suasana semakin mencekam ketika kabut tipis mulai menyelimuti tanah di sekitar pohon besar itu. Aku menelan ludah, suara detak jantungku seakan terdengar oleh kami bertiga. "Ini nggak mungkin cuma kebetulan," kata Sari sambil memegang tanganku. Dia tahu kita di sini." Tiba-tiba, sosok itu menggerakkan kepala sedikit, menunduk seakan menilai kami. Aku rasa dia nggak suka kita mendekat. Ucapku pelan, takut suaraku terdengar. Rian menunduk, suaranya nyaris berbisik. "Kalau dia marah, kita nggak bakal bisa kabur." Sari menggenggam tanganku lebih erat. "Aku takut, aku nggak mau jadi korban Wewe Gombel," katanya. Suara bergetar, tapi penuh ketegangan. Aku menatap pohon itu, mencoba mencari cara untuk keluar. Sosok itu tiba-tiba menjerit. Suara melengking, namun anehnya tidak sepenuhnya manusiawi, dan membuat dedaunan di sekitar kami bergetar. "Lari sekarang!" aku teriak sambil menarik Sari dan Rian. Kami berlari, tapi seolah tanah di bawah kaki kami menahan langkah. Sosok itu mengikuti. Bayangannya tampak menempel di udara, dan kami bisa mendengar suara tawa seramnya yang bercampur tangisan anak-anak. Dia di belakang kita!" Rian menjerit, hampir terjatuh. Aku menoleh sekilas, dan bayangan itu melesat di antara kami, seperti angin malam yang dingin dan menyeramkan. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Kami berlari melewati jalan setapak yang gelap, tapi sosok Wewe Gombel itu tak pernah terlihat lelah, selalu mengintai dari setiap sudut pohon besar. Aku nggak mau ini jadi akhir cerita kita," teriak Sari sambil menatapku, matanya penuh kepanikan. Aku menelan ludah, sadar bahwa malam ini kami tidak hanya sekadar menghadapi legenda, tapi kengerian nyata yang bisa menelan siapa saja yang berani mendekati pohon besar itu. Kami terus berlari menembus gelapnya malam, napas kami tersengal-sengal, dan langkah kaki kami terdengar berat di tanah lembab yang dipenuhi dedaunan kering. "Cepat, kita harus keluar dari sini sebelum dia menangkap kita," teriak Sari sambil menarik tanganku dengan panik. Aku menoleh sekilas ke belakang dan hampir terhenti. Sosok itu, Wewe Gombel, melayang di udara. Wajahnya masih samar, tapi matanya menyorot kami seperti dua bara api. "Astaga, dia bisa terbang," bisik Rian, suaranya serak. Aku menahan napas, mencoba berpikir jernih. "Kita harus ke jalan desa. Mungkin dia nggak bisa mengikuti kita ke sana," kataku. Sari menggenggam lenganku lebih erat. "Aku nggak peduli. Aku nggak mau dekat-dekat sama dia lagi. Rasanya dia ingin aku hilang," katanya sambil menunduk ketakutan. Tiba-tiba, Wewe Gombel mengeluarkan suara tawa yang bercampur ratapan anak-anak. Terdengar begitu dekat, padahal kami yakin ia masih di belakang pohon. "Dengar itu, anak-anak, tapi kenapa dia tertawa begitu menyeramkan?" tanya Rian, hampir menangis. Aku menggeleng, merasa bulu kudukku merinding. Itu ciri khas Wewe Gombel. Katanya, dia menculik anak-anak dan menakuti orang yang mencoba mendekatinya. Jawabku pelan, meski hatiku penuh ketakutan. Suara tangisan itu semakin jelas, seperti ada bayangan kecil yang melayang di sekeliling kami. "Lihat, ada bayangan anak-anak itu," teriak Sari, menunjuk ke arah kabut tipis yang melingkupi jalan setapak. Aku menoleh, tapi bayangan itu menghilang begitu cepat, seolah ditelan gelap malam. Rian berhenti sejenak, napasnya tersengal. Aku nggak tahan, rasanya dia mau menculik kita semua, katanya sambil menutup wajahnya dengan tangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Kita nggak boleh panik. Kita harus tetap bergerak. Jangan lihat ke belakang, kataku. Tapi sebelum kami melangkah lagi, Wewe Gombel muncul di depan kami.
seolah menunggu langkah kami. Astaga, dia di depan kita. Sari menjerit, suaranya pecah. Sosok itu menggerakkan tangan panjangnya, seolah ingin menyentuh kami, dan hawa dingin dari tubuhnya menyelimuti kami seketika. Cepat, lompat ke sisi kanan jalan. Mungkin dia nggak bisa lewat situ, teriakku. Rian mengangguk, hampir tidak sadar karena ketakutan, dan kami melompat ke semak-semak di pinggir jalan. Sosok itu berhenti sejenak, menatap kami dengan mata merahnya yang menembus kegelapan. Dia menunggu kita, bisik Sari sambil gemetar. Aku menelan ludah, sadar bahwa malam ini bukan hanya sekadar legenda, tapi sebuah kenyataan menakutkan yang bisa menghilangkan siapa saja dalam sekejap. Detik itu terasa seperti keabadian, dan setiap detak jantung kami terasa keras di telinga masing-masing. Sementara Wewe Gombel tetap berdiri di sana, pohon besar sebagai saksi sunyi kengerian malam itu. Kami terhenti di tepi jalan setapak. Napas kami masih tersengal, tubuh gemetar, dan mata kami terus menatap bayangan gelap di pohon besar itu. Aku nggak percaya, itu nyata, sungguh nyata, gumam Rian sambil menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Sari menggenggam lenganku, matanya membelalak penuh ketakutan. Kita harus mencari tempat aman. Aku nggak mau dia mendekat lagi, katanya. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya ingin keluar dari dada. Ayo ke rumah Pak Jaya. Paling enggak, dia punya lampu besar. Mungkin bisa bikin kita terlihat jelas, kataku sambil menarik mereka berdua untuk berlari lagi. Namun, sebelum kami sempat bergerak, suara tawa tipis itu terdengar lagi, kini lebih dekat dan jelas. Dengar itu, dia ada di sini, teriak Sari sambil menutup wajahnya dengan tangan. Aku mencoba menenangkan mereka. Tenang, kita harus tetap fokus, jangan menoleh ke belakang. Tapi langkah kami seolah tertahan, seperti ada sesuatu yang menahan kaki kami di tanah. Rian menatap ke arah pohon besar, matanya penuh kepanikan. Dia di sana, di cabang itu, mengintip, melihat kita, katanya hampir berbisik. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sosok Wewe Gombel itu perlahan turun dari cabang. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, hanya matanya yang merah menyala menatap kami dengan intensitas yang membekukan. Dia menunggu kita, bukan? Bisik Sari dengan suara gemetar. Aku mengangguk perlahan, mencoba menguatkan diri. Ya, tapi kita nggak boleh diam di sini. Kita harus tetap bergerak, kalau nggak, dia bisa menyerang. Tiba-tiba, suara tangisan anak-anak terdengar di sekitar kami, bercampur dengan tawa yang nyaring dan menyeramkan. Astaga, anak-anak itu. Tapi dia menggunakan suara mereka, teriak Rian, hampir kehilangan kendali. Aku menatap ke sekeliling, mencoba mencari arah, tapi kabut malam menutupi pandangan kami. Cepat, kita ke kanan. Mungkin ada jalan lain, kataku sambil menarik Sari dan Rian. Sosok Wewe Gombel itu mengeluarkan suara melengking yang menembus malam, dan kabut di sekelilingnya seakan bergerak mengikuti setiap gerakan kami. Dia bermain dengan kita, tapi ini bukan permainan, bisik Sari, suaranya hampir pecah. Aku menahan napas, menyadari bahwa legenda tentang Wewe Gombel yang diceritakan orang-orang desa hanyalah setengah dari kenyataan mengerikan yang kami alami malam itu. Matanya masih menatap kami, penuh dendam dan kelaparan yang tak bisa dijelaskan, dan pohon besar itu menjadi pangkalan dari kengerian yang mengintai setiap langkah kami. Kami berlari melewati semak dan jalan setapak yang gelap. Napas kami tersengal-sengal, tubuh kami gemetar hebat, sementara sosok Wewe Gombel tetap mengintai dari kejauhan. Bayangannya
mengikuti setiap langkah kami. "Cepat, jangan berhenti, kita harus ke pemukiman," teriakku sambil menarik Sari dan Rian. Sari hampir terjatuh, wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak kuat, aku nggak tahan lagi. Dia di belakang kita," katanya sambil menoleh sekilas. Aku menahan lengannya dan menariknya maju. "Jangan menoleh, kalau kamu lihat dia, kita nggak akan bisa bergerak." Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin yang menusuk dari arah pohon besar itu. Rian menjerit, Dia melayang di depan kita sekarang." Matanya, astaga, matanya merah menyala. Aku menoleh sebentar, melihat sosok itu muncul di tengah jalan. Rambut panjangnya menutupi wajah, hanya mata merahnya yang menatap kami penuh dendam. "Astaga, lari sekarang!" teriakku, panik. Sari menjerit keras, suaranya bercampur dengan tangisan anak-anak yang terdengar mengelilingi kami, membuat udara malam semakin mencekam. Mereka, itu suara anak-anak, tapi dia menjerat mereka juga, Rian teriak sambil berlari. Aku menatap ke sekeliling, mencoba mencari jalan aman. Pohon besar itu berdiri seperti raksasa gelap, cabangnya menekuk rendah, seolah siap menjerat kami. Dia bisa memanipulasi bayangan, bisik Sari, suaranya bergetar hebat. Aku menoleh sebentar dan melihat bayangan sosok itu membesar dan mendekat setiap kali kami mencoba menghindar. "Kita harus tetap fokus, jangan panik. Kita bisa selamat kalau tetap bergerak," kataku tegas, meski hatiku berdegup kencang. Rian hampir terjatuh ke tanah basah, dan aku menolongnya sambil terus berlari. "Cepat, sebelum dia menyentuh kita," Sari menjerit sambil menggenggam tanganku erat, seakan takut kami terpisah. Suara tawa Wewe Gombel bercampur tangisan anak-anak semakin jelas, memenuhi setiap celah gelap di antara pohon-pohon. Aku nggak mau jadi korban," teriak Sari, hampir menangis. Aku menatap ke langit gelap, berharap ada pertolongan. Tapi yang terdengar hanya suara angin dan ratapan menyeramkan. Sosok itu kini seakan mengikuti ritme napas kami, melayang di udara, dan setiap detiknya membuat kami merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Kita harus sampai rumah Pak Jaya. Cepat, kataku sambil menuntun mereka melalui jalan sempit yang diterangi cahaya remang dari rumah-rumah desa yang jauh di depan. Rian menoleh sekilas dan menjerit. Dia tidak kejar kita, tapi matanya tetap di kita. Aku menelan ludah, sadar bahwa malam ini bukan hanya soal lari dari legenda, tapi tentang bertahan hidup menghadapi kengerian nyata yang menempel di setiap langkah kami. Kami akhirnya sampai di dekat pemukiman, namun suasana tetap mencekam. Cahaya lampu dari rumah-rumah penduduk seakan terlalu jauh untuk memberi rasa aman. Hampir sampai. "Ayo terus jalan," teriakku sambil menarik Rian dan Sari. Sari terhuyung-huyung, napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahan lagi, rasanya dia ada di kepala kita, katanya sambil menunduk. Rian menoleh ke belakang, wajahnya pucat pasi. "Bro, dia di sana, di cabang pohon, aku lihat matanya," teriaknya hampir panik. Aku menelan ludah, melihat bayangan sosok itu di antara cabang-cabang pohon besar. Matanya merah menyala dan menatap kami tanpa berkedip. "Cepat, jangan menoleh. Kita harus sampai ke rumah Pak Jaya," kataku tegas, meski suara hati kecilku bergetar ketakutan. Sosok Wewe Gombel itu menjerit, suara melengking yang bercampur tawa anak-anak terdengar makin dekat, membuat rambut kami berdiri. Dia main sama bayangan kita. Rasanya nggak mungkin dia cuma legenda, bisik Sari dengan suara gemetar. Aku menoleh sekilas, melihat bayangan sosok itu bergerak seperti kabut, mengikuti setiap langkah kami. "Jangan berhenti,
Kita bisa selamat kalau tetap bergerak, kataku. Rian hampir tersandung, dan aku menolongnya sambil berlari. Aku nggak mau mati di sini. Aku nggak mau, teriak Sari. Suaranya pecah. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin dari tubuh Wewe Gombel yang seolah menyelimuti kami. Dia ingin kita takut, tapi kita nggak boleh kalah, kataku pada diri sendiri sambil menarik mereka berdua lebih cepat. Suara tawa Wewe Gombel bercampur tangisan anak-anak semakin mengelilingi kami seperti teror yang tak bisa dihindari. Bro, aku nggak tahan. Rasanya dia bakal... Rian terhenti, suaranya tercekik ketakutan. Aku menggenggam tangannya. Kita harus sampai ke rumah itu. Cepat! Tiba-tiba, bayangan sosok itu muncul di jalan di depan kami, membuat kami hampir menabrak semak. Dia memblokir jalan kita, teriak Sari. Aku menelan ludah, mencoba berpikir cepat. Ayo, lewat sisi kiri, jangan langsung ke depannya. Aku menarik mereka ke samping, dan sosok Wewe Gombel itu melayang mengikuti gerakan kami. Matanya tak lepas menatap kami, seperti predator yang tak pernah lelah. Cepat, ayo, sebelum dia menyerang. Aku teriak, hati berdebar kencang. Rian dan Sari menggenggam lenganku erat, rasanya seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Pohon besar itu tetap berdiri di belakang kami, seolah menjadi markas dari kengerian malam ini. Kami bisa mendengar suara langkah kaki kami sendiri bercampur dengan suara tawa menyeramkan Wewe Gombel yang membayangi setiap gerakan kami. Malam itu terasa abadi, dan ketakutan kami semakin memuncak karena sosok itu tidak pernah lelah, menunggu, mengintai, dan siap menyerang kapan saja. Kami hampir mencapai rumah Pak Jaya, tapi ketakutan kami belum reda. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki kami menempel di tanah basah. Ayo, kita hampir sampai. Jangan berhenti, teriakku sambil menarik Rian dan Sari lebih cepat. Sari terhuyung, napasnya tersengal, matanya penuh kepanikan. Aku nggak kuat, dia ada di mana-mana, aku bisa merasakannya, katanya sambil menutup wajahnya dengan tangan. Rian menoleh ke belakang, hampir menjerit. Bro, dia di cabang itu lagi, menatap kita, matanya merah. Aku menelan ludah, melihat sosok Wewe Gombel itu muncul seakan melayang di antara cabang-cabang pohon besar. Wajahnya samar, tapi menakutkan. Cepat, jangan menoleh, kita harus sampai ke rumah itu, kataku tegas, meski jantungku berdetak kencang. Suara tawa tipis bercampur tangisan anak-anak terdengar semakin dekat, menyelimuti malam dan membuat bulu kuduk kami merinding. Dia main sama bayangan kita. Aku nggak percaya. Ini nyata, bisik Sari, suaranya gemetar. Aku menoleh sekilas, melihat bayangan sosok itu bergerak mengikuti langkah kami, seperti kabut yang hidup. Jangan berhenti, kita bisa selamat kalau tetap bergerak. Aku berteriak, mencoba memberi semangat meski hati penuh ketakutan. Rian hampir tersandung, dan aku menahannya sambil tetap berlari. Aku nggak mau mati di sini, aku nggak mau, teriak Sari. Suaranya pecah ketakutan. Aku menelan ludah, menyadari hawa dingin dari sosok itu seakan menyelimuti kami, menembus setiap pori kulit. Dia ingin kita takut, tapi kita nggak boleh kalah, kataku pada diri sendiri. Suara tawa Wewe Gombel bercampur tangisan anak-anak semakin jelas di telinga kami, membuat kami seolah terjebak di tengah mimpi buruk yang hidup. Bro, aku nggak tahan, rasanya dia bakal... Rian terhenti, suaranya nyaris tercekik. Aku menggenggam tangannya. Kita harus sampai ke rumah itu, cepat. Tiba-tiba, sosok Wewe Gombel muncul di depan jalan, seperti memblokir jalur kami. Dia di depan kita sekarang. Sari menjerit, hampir pingsan. Aku menelan ludah.
berpikir cepat, dan menarik mereka ke sisi jalan, menghindari sosok itu. Wewe Gombel melayang mengikuti gerakan kami. Matanya merah menyala menatap kami tanpa berkedip, siap menyerang kapan saja. Pohon besar di belakangnya tetap berdiri tegak, seperti menegaskan bahwa malam ini adalah wilayahnya. Suara langkah kami bercampur dengan tawa mengerikan sosok itu, dan ketakutan kami memuncak, sadar bahwa sosok itu tidak pernah lelah, terus mengintai dan menunggu kami membuat satu kesalahan sekecil apapun. Malam itu terasa tak berujung, dan setiap detik terasa seperti neraka hidup yang mengintai kami di tengah gelapnya pohon besar. Kami hampir sampai di halaman rumah Pak Jaya, namun napas kami tersengal dan tubuh gemetar hebat. "Ayo, kita hampir sampai. Jangan berhenti!" teriakku sambil menarik Rian dan Sari lebih cepat. Sari hampir jatuh tersandung batu, matanya penuh kepanikan. Aku nggak kuat. Dia di mana-mana. Rasanya dia ingin menangkap kita, katanya sambil menutup wajahnya dengan tangan. Rian menoleh ke belakang, wajahnya pucat pasi. "Bro, dia di cabang itu, menatap kita lagi, matanya merah seperti api," teriaknya. Aku menelan ludah, melihat sosok Wewe Gombel itu melayang di antara cabang pohon. Rambut panjang menutupi wajahnya, hanya matanya yang menyala menembus gelap malam. "Cepat, jangan menoleh, kita harus sampai ke rumah itu," kataku dengan suara gemetar. Suara tawa tipis bercampur tangisan anak-anak terdengar semakin dekat, seperti mengejar kami dari segala arah. Dia menggunakan suara anak-anak. "Ini nggak manusiawi," bisik Sari sambil menggenggam lenganku erat. Aku menoleh sebentar, melihat bayangan sosok itu mengikuti setiap langkah kami seperti kabut yang hidup. "Jangan berhenti, kita harus sampai di pintu rumah Pak Jaya," aku berteriak sambil memacu langkah, meski jantung terasa seperti mau meledak. Rian hampir tersandung, dan aku menahannya sambil terus berlari. "Aku nggak mau mati di sini, aku nggak mau jadi korban," teriak Sari, hampir menangis. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin dari tubuh sosok itu menembus setiap pori kulit kami. "Dia ingin kita takut, tapi kita nggak boleh kalah," kataku pada diri sendiri. Sosok Wewe Gombel kini melayang di udara, lebih dekat, dan tawa menyeramkannya bercampur tangisan anak-anak mengelilingi kami. "Bro, aku nggak kuat. Rasanya dia bakal..." Rian terhenti, suaranya tercekik ketakutan. Aku menggenggam tangannya. "Kita harus sampai rumah itu. Cepat!" Tiba-tiba, Wewe Gombel muncul tepat di depan jalur kami. Matanya merah menyala menatap kami, seakan ingin menahan langkah kami. Dia memblokir jalan kita. Apa yang harus kita lakukan?" Sari menjerit, hampir pingsan. Aku menelan ludah, mencoba berpikir cepat. "Lewat sisi sini, cepat!" Aku berteriak sambil menarik mereka ke pinggir jalan, menghindari sosok itu. Sosok Wewe Gombel melayang mengikuti gerakan kami. Matanya tidak pernah lepas menatap kami, siap menyerang kapan saja. Pohon besar di belakangnya tetap berdiri, seolah menjadi markas dari kengerian malam ini. Suara langkah kami bercampur tawa mengerikan sosok itu, dan ketakutan kami memuncak. Malam itu terasa seperti neraka yang hidup, setiap detik menegangkan, dan kami sadar sosok itu tidak pernah lelah, terus mengintai, menunggu kami melakukan satu kesalahan kecil. Aku menatap Sari dan Rian, dan kami bertiga tahu, satu kesalahan saja malam ini bisa menjadi akhir dari semuanya. Kami hampir sampai di halaman rumah Pak Jaya, tapi ketakutan kami memuncak. Setiap langkah terasa berat, dan napas kami tersengal-sengal. "Ayo, hampir sampai. Jangan berhenti," teriakku sambil menarik Rian dan Sari lebih cepat.
Sari hampir terjatuh tersandung batu. Wajahnya pucat pasi. Aku nggak kuat. Rasanya dia di mana-mana. Aku bisa merasakannya, katanya sambil menutup wajahnya. Rian menoleh ke belakang. Teriakannya pecah ketakutan. Bro, dia di cabang itu lagi. Matanya merah menyala. Aku menelan ludah, melihat Wewe Gombel melayang di antara cabang-cabang pohon besar. Rambut panjang menutupi wajahnya, hanya matanya yang menatap kami tanpa berkedip. Cepat, jangan menoleh, kita harus sampai rumah Pak Jaya, kataku. Meski jantungku terasa seperti mau meledak, tawa tipis bercampur tangisan anak-anak terdengar semakin dekat, mengelilingi kami. Dia memakai suara anak-anak. Ini nggak manusiawi, bisik Sari sambil menggenggam lenganku erat. Aku menoleh sekejap. Bayangan sosok itu mengikuti setiap gerakan kami, seperti kabut hidup yang mengintai. Jangan berhenti, kita bisa selamat kalau tetap bergerak, aku teriak. Rian hampir tersandung, dan aku menahannya sambil tetap berlari. Aku nggak mau mati di sini. Aku nggak mau jadi korban, teriak Sari. Suaranya pecah oleh ketakutan. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin dari tubuh Wewe Gombel menyelimuti kami, menusuk setiap pori kulit. Dia ingin kita takut, tapi kita nggak boleh kalah, kataku pada diri sendiri. Tiba-tiba sosok itu muncul tepat di depan jalur kami. Matanya merah menyala, menatap kami intens. Dia memblokir jalan kita. Apa yang harus kita lakukan? Sari menjerit, hampir pingsan. Aku berpikir cepat, lewat sisi sini, jangan langsung ke depannya. Aku teriak sambil menarik mereka ke pinggir jalan. Sosok Wewe Gombel melayang mengikuti gerakan kami. Matanya tetap menempel di kami seperti predator yang tak pernah lelah. Pohon besar di belakangnya berdiri tegak, seolah menjadi markas kengerian malam itu. Suara langkah kami bercampur tawa menyeramkan sosok itu, dan ketakutan kami memuncak. Setiap detik terasa seperti neraka hidup. Napas kami tercekat, jantung berdetak tak tertahankan. Aku nggak tahan. Rasanya dia bakal. Rian terhenti, suaranya tercekik ketakutan. Aku menggenggam tangannya erat. Kita harus sampai rumah itu, cepat. Dan tepat saat itu, sosok Wewe Gombel mencondongkan tubuhnya, menatap kami dengan mata merah menyala, seolah memberi peringatan terakhir. Satu langkah, salah saja. Kami bisa hilang selamanya di malam itu, di bawah pohon besar yang menjadi sarang kengerian legenda yang nyata. Kami akhirnya mencapai halaman rumah Pak Jaya. Tubuh kami gemetar hebat, napas tersengal-sengal, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Akhirnya, sampai juga, teriakku, meski suara terdengar gemetar dan nyaris tak terdengar. Sari terduduk di lantai beranda, memegangi kepala, matanya penuh kepanikan. Aku nggak tahan. Rasanya dia mengikuti kita sampai ke sini. Bisiknya pelan. Rian menunduk, napasnya terputus-putus. Bro, aku nggak mau lihat dia lagi. Matanya, astaga, matanya merah. Aku menelan ludah, menoleh ke arah pohon besar yang kini tampak tenang, namun tetap menyeramkan. Sosok Wewe Gombel tidak muncul lagi, tapi kami bisa merasakan kehadirannya seolah ada di setiap sudut halaman. Mungkin dia mundur, tapi kita harus tetap waspada, kataku sambil menepuk pundak mereka berdua. Sari menatapku dengan mata berair, suaranya bergetar. Kita selamat, tapi rasanya dia masih mengintai. Rian mengangguk, tubuhnya gemetar hebat. Aku menelan ludah, menyadari bahwa legenda Wewe Gombel yang selama ini terdengar seperti dongeng, ternyata nyata. Dan malam ini, kami menjadi saksi serta korban ketakutannya. Dari balik cabang pohon besar, angin berdesir membawa suara tawa tipis.
bercampur tangisan anak-anak, seolah memberi pesan bahwa pohon itu dan sosok Wewe Gombel akan selalu menunggu korban berikutnya. Kita harus pergi, sekarang juga. Jangan menoleh lagi, kataku sambil menarik mereka berdua masuk ke dalam rumah Pak Jaya. Sari dan Rian hanya bisa mengangguk. Tubuh mereka masih gemetar hebat. Saat kami menutup pintu rumah, ada keheningan sesaat, tapi napas kami masih terengah-engah. Jantung berdegup kencang. Aku menatap keluar jendela, dan bayangan pohon besar itu tampak seperti sosok raksasa di malam gelap. "Dia masih di sana, kan?" bisik Rian dengan suara hampir tak terdengar. Aku mengangguk pelan. "Ya, tapi malam ini kita selamat. Tapi kita harus ingat, Wewe Gombel selalu mengintai, dan siapapun yang berani mendekat ke pohon itu bisa jadi korban berikutnya." Sari menunduk, air matanya jatuh, dan suasana mencekam tetap menyelimuti kami. Malam itu menjadi pelajaran paling mengerikan dalam hidup kami, bahwa legenda bisa menjadi kenyataan, dan Wewe Gombel dengan matanya yang merah menyala, rambut panjang berantakan, dan tawa menyeramkan, selalu menunggu di balik pohon besar, menakuti dan mengintai siapa saja yang berani mendekat. Suasana malam itu seakan menempel dalam pikiran kami, meninggalkan rasa takut yang tak akan pernah hilang. Dan pohon besar itu tetap berdiri, sunyi namun penuh rahasia gelap, menunggu malam berikutnya untuk menakuti siapapun yang datang terlalu dekat. Kami selamat malam itu, tapi satu hal pasti, Wewe Gombel tidak pernah pergi jauh. Mata merahnya, tawa menyeramkan, dan pohon besar itu akan selalu menunggu korban berikutnya. Jadi, kalau kalian berani, jangan pernah mendekati pohon besar sendirian. Dan ingat, kisah ini nyata, karena aku mengalaminya sendiri. Jika kalian ingin aku membagikan cerita horor nyata lain yang lebih menyeramkan, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena malam berikutnya bisa saja horornya datang lebih dekat ke kalian.